Boleh bang, dikit bang. Sini Pak Adi. Bentar. Pak Lecu mana Pak Lecu? Tengah bang, dikit boleh. Bentar, Pak Lecu mana? Pak Adi. Pak Adi sini. Bukannya kak, nggak apa-apa. Nah, tengah dikit bang. Kiri, kanan dikit bang, kanan. Biar nggak ngalangin jalan dikit. Ayo Pak Adi sini. Pak Adi. Oh iya ya. Ayo Pak. Sorry. Baik, teman-teman media yang saya hormati, tadi sudah selesai tahap pemeriksaan berkas, kemudian sidik jari, kemudian cek kesehatan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan nggak nyampe setengah jam. Cuma kita agak sedikit lama dari di atas karena yang terdakwa satu lagi, yang calon terdakwa atau tersangka, saudari Putri Klima Afrida atau Iskima Kim itu sedang di atas, baru saya nyampe. Jadi ya saya hanya katakan satu, bahwa ini adalah pertaruhan para lawyer, bukan saya mengada-ngada. Saya menjalankan kuasa, ada tanda tangan, ada saksi lengkap, ada video, ada foto. Tapi diduga ada yang bermain di kasus ini. Nah, kapan saya akan bertindak kepada orang-orang yang memeriksa perkara ini? Tunggu selesai putusan pengadilan. Kenapa? Karena saya ingin kasus ini terang benderang. Apakah Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 itu berlaku atau tidak? Pasal 16, pasal 18, dan putusan atau dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, Mak ya? MK kan, Mak? Apakah itu berlaku? Pertama, pengacara atau kuasa hukum atau lawyer tidak identik dengan klien. Jadi kita beda. Dia kuasanya. Segala perbuatan dia bukan menjelma menjadi saya. Ya sekarang dia posting di Instagram dia. Nah, kemudian apalagi saya mau menguji pasal 18 juga, 16 dan 18 waktu saya di Undang-Undang Advokat itu, bahwa dikuatkan oleh putusan MK bahwa kuasa hukum atau lawyer tidak dapat dituntut di dalam dan atau di luar pengadilan. Saya berbicara ini di luar pengadilan. Dia di samping saya. Ada saksinya. Dia datang ke Polda Metro bersama saya, Ibu Elida Neti, Pak Andar Sitomorang, ada. Kemudian dia buat dumas. Ada chat WA-nya minta diwakilkan, ditandatangani, ditiru oleh Saudara Gusti Gunawan Daulay. Sudah diberikan kesaksian ini. Kemudian Iskima Kim menelepon Saudara Gusti Gunawan, direkam. Dia mengatakan dia tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan. Hanya dia minta dibantu dan menjanjikan sesuatu. Ini semua sudah kita sajikan kepada penyidik. Tapi, nah ini tadi, penyidik ini tidak berani bersikap dalam pengertian melihat ini secara utuh. Yang paling aneh, nanti Anda akan lihat sendiri, gelar perkara khusus pasca saya ditersangkakan 2 tahun yang lalu, 1 tahun 8 bulan ini, itu dilakukan gelar perkara khusus permintaan saya, dan di situ banyak beberapa barang bukti yang aneh dan itu berguguran. Salah satunya adalah pemeriksaan tambahan terhadap para ahli. Keterangan tambahan para ahli ini itu sudah dimintai oleh penyidik. Dan salah satu dari ahli itu sudah menyampaikan bahwa Rasman harus diperiksa oleh Dewan Etik Organisasi Advokat. Nah, ini diabaikan. Nah, karena itu saya yang kalian tahu semua, orang yang paling di depan membela institusi Polri, membela kejaksaan, membela kehakiman untuk penerapan hukum yang on the track. Oleh karena itu, situasi ini harus benar-benar menjadi pembuktian. Sebab saya tidak seperti pengacara yang lain pernah terkena masalah hukum,
turut serta, misalnya saya di pasal 55 diikutkan, turut serta apanya saya? Dia posting saya, dia minta saya posting kok. Ada chattingannya, ada tanggalnya, ada jamnya. Setelah kita preskon di kantor saya, dia datang lagi, dia masih bertemu saya, masih makan malam, masih minta belikan bajunya warna merah. Setelah kita preskon, kita masih komunikasi, dia mau bunuh diri, ada fotonya semua. Ini menarik. Jadi kalau ada lawyer yang ditahan, kasus yang berbeda, contoh obstruction of justice, menghalang-halangi, dia begini-gini dihukum, itu beda bos. Ini benar-benar menjalankan kuasa. Karena itu tadi di atas, istri saya Bu Ade dan sudah komunikasi dengan Bu Eli, istri saya yang di Medan, itu memang sangat keberatan. Karena bagaimanapun istri saya ini tahu bahwa dia itu kita layani dengan baik di Grand Cafe, makan dan lain sebagainya. Itu sudah ada data. Silakan Bu Ade, ngomong aja di Iklim Hakim itu. Ya, selama ini saya diam ya, saya dengan Bu Eli yang di Medan, kami diam. Biarlah Bang Asman yang menyelesaikan, kan gitu. Cuman makin kesini kok jadi begini. Saya mungkin ya semua klien pada tahu saya selalu ikut sama Bang Asman ketika pertemuan dengan klien-klien. Nah, ketika bertemu dengan si Putri ini, kita selalu ikut. Bahkan dia bilang, Bang, ada lagi Bang yang dilecehkan Bang di belakang saya. Cuma mereka takut speak up. Dia ngomong begitu. Dia menceritakan semuanya gitu loh. Jadi tadi saya ngomong di atas, Kim, kamu kok begini gitu. Kan kita ketemu terus nih, kan kamu cerita ke saya, kamu kirim WA ke saya, Kak aku nih nggak sanggup nih sampai kirim-kirim sayatan. Ada ya? Ada. Tangannya apa segala macam, saya kuatkan gitu kan, sabar Kim kok. Kita masih ingat kan waktu si Denis kan. Nah mungkin dari situ kita saya nggak ngerti nggak gimana, tiba-tiba dia gabung di sana gitu, jadi ikut-ikutan mereka gitu kan. Makanya tadi di atas saya ngomong ke Kim, kamu kok begini, kamu kan tanda tangan, kan ada saya, berkali-kali sepertemuan selalu ada saya. Kamu nggak ada baju minta beliin, kita beliin. Anaknya ikut anaknya ikut makan mie semua kan pada saat itu kami kasihan, menangis tuh kok begini gitu saja. Dan begini ke statement kata Pak Prabowo presiden kita, tidak ada yang istimewa. Jadi di sini saya minta keadilan buat suami saya yang menolong membela kliennya, dan itu tidak bayar sepersen pun, tidak dibayar. Itu saja. Baik, jadi intinya insya Allah hari ini baik-baik saja di Bareskrim, dan saya hanya pesan satu pada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Pak Gibran Rakabuming Raka. Saya adalah orang yang juga taat hukum dan mendukung penuh kepemimpinan Bapak. Jadi kalau ada pengacara yang selalu posting dengan dia bersama dengan Presiden dan lain, saya kira ini ada upaya penggiringan yang patut kita duga agar seolah-olah dia punya pengaruh. Tapi saya tidak percaya dengan itu. Kenapa? Karena saya tahu hukum harus tegak lurus dan saya tidak pernah khawatir dan gentar dengan kasus hukum ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Tapi langsung jalan. Limpahan ke Kejari hari ini juga, Bang. Ini langsung ke Kejari nih, Bang. Langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Sampai ketemu di sana. Ya. Intinya hari ini kita mematahkan taringnya Hotman yang Jumawa akan memenjarakan dan pakai baju oranye katanya. Kalau misalkan itu terjadi gimana, Bang? Kalau misalkan Nanti itu kita tunggu terjadi. saja. Kita tunggu Tunggu ya. saja. Kita tunggu Nggak saja ya. ada apa-apa, insya Allah baik-baik aja. Ya. Udah Gopal, mobil mana Gopal? Jim. Ya, belum diumumin. Jangan. Mana dia? Nyalain mobilnya. Aman. Tolong ke mobil. Ya, jumpa di sana gitu ya. Tunggu di sekitar situ lah, sekitar pengadilan itu. Apa? Kejaksaan. Proses nanti di Kejari akan seperti apa, Bang? Pertama, pasalnya 27 ayat 3. Gini aman ya. Di bawah ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Tidak dapat ditahan. Kalau dianggap misalnya lex spesial atau lex spesialis, kalau itu menimbulkan kerugian materi yang dapat dibuktikan. Tapi pasal yang sudah masuk ke saya itu adalah 27 ayat 3, junto 310, 311, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan
pasal 64 KUHP. Di situ terkait dengan transmisi, kemudian menyebarkan informasi yang bisa berakibat kepada kerugian seseorang. Itulah dia pasalnya. Lalu dijuntokan 310, 311, 310 ini dengan 233 ini sebenarnya itu sudah akan ada upaya untuk menghapuskan. Tapi nggak apa-apa karena masih berlaku. Ayo, yang pasti ancaman hukuman 4 tahun tidak dapat ditahan. Kalau dia ditahan apabila tidak kooperatif, tidak datang dipanggil sekali untuk pelimpahan atau sampai di sana melakukan selama ini diperiksa untuk diserahkan juga tidak berkenan atau hal lain, maka baik-baik saja. Sama dengan di sini dipersepsikan oleh beberapa orang seolah-olah nanti akan lama, akan ditahan ini baru diserahkan. Nah, insya Allah baik-baik saja. Dan saya percaya pemerintahan Pak Prabowo itu pasti akan on the track dalam penegakan hukum. Begitu. Ya. Sekarang abang lagi jadi foto. Mobilnya mana? Kopar. Bang, sekarang kan abang lagi foto main pasir. Perkara ini udah tahap 2. Nanti tangannya kira-kira gimana? Nggak ada apa-apa. Tetap lanjut, Bang. Anda tahu saya tersangka itu sudah 18 bulan. Dalam saat saya tersangka, saya juga mentersangkakan Dennis. Laporan saya SP3, laporan orang terhadap saya ijazah palsu dan penipuan penggelapan juga sudah SP3. Nggak ada masalah, nggak ada yang terganggu. Saya hanya katakan, pelaut yang handal tidak lahir dari air yang tenang, pasti dari air yang bergelombang. Oke? Lanjut ke Kejari ya bang. Kejari. Lanjut bang.